Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Evaliani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2B. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua tentang hakikat perkembangan. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan anggota kelompok 5 yang lainnya nih. Yuk kita kenalan. Yang pertama ada Esther. Hai Esther. Hai, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Ototumanggo. Selanjutnya ada Sekar. Hai Sekar. Hai, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartika Rizky Sekararum. Selanjutnya ada Dinda. Hai Dinda. Hai teman-teman. Yang terakhir ada satu-satunya laki-laki nih dari kelompok 5. Hai Aris. Hai teman-teman, saya Aris. Oke nih, sekarang teman-teman semua udah berkenalan dengan semua anggota kelompok 5. Sekarang langsung saja kita masuk ke materi tentang hakikat perkembangan. Perkembangan dimaknai sebagai proses perubahan dalam diri individu baik secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan. Proses perkembangan tersebut terjadi secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Perkembangan fisik dapat dilihat dari keadaan tubuh individu tersebut seperti tinggi, berat, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan psikis individu mengarah kepada pembentukan kepribadian individu dalam bersosialisasi. Jadi nih teman-teman, semakin baik pembentukan kepribadian psikis individu tersebut, semakin baik pula lah individu tersebut ini dalam bersosialisasi. Dalam dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya ialah tahap tugas perkembangan, yang dimana jika individu tersebut berhasil menuntaskan tugas tersebut dengan baik, akan menimbulkan kebahagiaan dan kesuksesan untuk individu tersebut. Sebaliknya, jika individu tersebut tidak dapat menuntaskan tugas tersebut dengan baik, akan menimbulkan ketidakbahagiaan terhadap individu tersebut dan kegagalan, dan bahkan dapat menimbulkan penolakan-penolakan dari masyarakat. Nah, maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Keguruan penting banget nih untuk belajar tentang proses perkembangan peserta didik. Karena pembelajaran ini merupakan salah satu syarat penting dalam pengajaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Esther. Silahkan Esther. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Esther. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematika tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologi dasar sebagai hasil dari konsepsi dan hasil dari interaksi progres biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara, perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif individu dalam kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, sampai dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Untuk lebih detailnya, apa sih yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sekar. Silakan Sekar. Hai teman-teman, melanjutkan pemaparan Esther, saya di sini akan membahas lebih detail yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Poin pertama ada perkembangan sistematis, yang berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring matangnya
otot-otot kaki dan berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua, ada perkembangan progresif, yang berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya, seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan yang membaca, menulis, dan menghitung. Yang ketiga, ada perkembangan berkesinambungan, yang berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu telentang, tengkurap, lalu duduk, merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara, didahului dengan meramban, dan untuk mencapai masa depan harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, lalu remaja. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Silakan, Dinda. Oke Sekar, Assalamualaikum. Oh, hai teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam suatu individu atau suatu organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam ukuran, yaitu tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan dalam aspek psikis, yaitu bertambahnya perbendaharaan kata, matangnya kemampuan berpikir, serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh orang dewasa. Sedangkan, menurut aspek psikis, terjadinya perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tadinya untuk dirinya sendiri, sekarang meluas untuk ke orang lain dan juga terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik seperti lenyapnya kelenjar kanak-kanak atau kelenjar timus pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan dalam aspek psikis, lenyapnya masa meraba, mengoceh, gerakan kanak-kanak seperti merangkak, dan gerakan impulsif yaitu bertindak sebelum berpikir. Keempat, munculnya tanda-tanda baru yaitu tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria. Sedangkan yang sekunder yaitu membesarnya pinggul dan dada pada wanita dan bertumbuhnya kumis dan perubahan suara pada pria. Sedangkan dalam aspek psikis yaitu berkembangnya rasa ingin tahu terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Sekian penjelasan dari saya akan lanjutkan dengan saudara saya, Aris. Hai teman-teman, saya Aris. Saya di sini akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah terhenti sepanjang hidup individu. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. 3. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berjalan. 5. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Ternyata materi yang kita sampaikan hari ini sudah habis nih teman-teman.
Semoga yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.